Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadliatus Zakia, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malam, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya dengan judul Seni Perspektif Tafsir Al-Quran Surat Saba ayat 13. Langsung saja menuju bab yang pertama, yaitu latar belakang penulisan. Dalam kajian ini akan dibahas mengenai tafsiran-tafsiran surat Saba ayat 13, tentang bagaimana pendapat para mufasir mengenai surat Saba ayat 13 ini dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Kemudian mengkorelasikan pendapat para mufasir mengenai surat Saba ayat 13 ini, kemudian menyimpulkan bagaimana sesungguhnya konsep seni, spesifikasi seni rupa menurut surat Saba ayat 13 ini. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penafsiran surat Saba ayat 13 menurut para mufasir dalam kitab tafsir mereka masing-masing. Yang kedua, bagaimana konsep seni yang terkandung dalam surat Saba ayat 13. Kemudian tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui penafsiran surat Saba ayat 13 menurut para mufasir dalam kitab mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui konsep seni yang terkandung dalam surat Saba ayat 13. Bab 2 yaitu kerangka teori. Kerangka teori itu sendiri kita ambil dari surat Saba ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna lahu ma yasha. Inilah akhir, yang artinya mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah, wahai keluarga Daud, untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Tinjauan pustaka. Kajian terdahulu. Yang pertama, fokus membahas tentang seni menurut Al-Quran dan hadis secara global, tidak membahas secara spesifik ayatnya. Kemudian yang kedua, fokus mengkaji dengan merujuk kepada salah satu tokoh penafsir dengan mengkaji pemikiran sang tokoh atau karya sang tokoh. Kemudian yang ketiga, fokus membahas terhadap bagaimana Islam memandang seni dan mengaplikasinya dalam dakwah, budaya, dan agama. Kemudian kita menuju bab 3 yaitu metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu mengumpulkan teori-teori, konsep-konsep, dan sebagainya yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi peneliti yang akan dilakukan. Kemudian menggunakan sifat penelitian kepustakaan atau library research. Sumber datanya yaitu ada dua. Sumber data utama yaitu primer dan sumber data pendukung yaitu sekunder. Teknis pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi seperti yang telah disinggung di awal bahwa penelitian ini bersifat library research. Kemudian metode yang digunakan yaitu metode tematis analitis yang merupakan metode kajian yang mengacu pada gambaran yang komprehensif terkait tema yang dibahas, dan metode ini dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola atau tema dalam suatu data. Metode ini juga dapat mengatur dan menggambarkan data secara mendetail agar dapat menafsirkan berbagai aspek tentang topik penelitian. Kemudian memasuki bab 4 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang tafsir surat Saba menurut Quraisy Shihab dalam tafsirnya yaitu tafsir Al-Misbah. Terus yang kedua,
tafsiran surat Saba ayat 13 menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian yang ketiga, mengkorelasikan konsep seni menurut Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah dan konsep seni menurut Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya yaitu Tafsir Ibnu Katsir. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.